Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan singkat tentang pengalaman mereview di jurnal internasional terindeks Scopus D2. Ini undangannya Lex Localis Article Review Requested. Jadi jurnalnya namanya Lex Localis, ada di mana ya, Slovakia atau Slovenia gitu ya, saya kurang paham. Kita buktikan dulu apakah Lex Localis ini benar-benar terindeks Scopus atau tidak, karena seringkali kita menemukan bahwa jurnal-jurnal itu meminta kita untuk mereview, tapi kita tidak tahu kualitasnya. Kita cek dulu. Pertama kita buka Scopus, kita buka data di Scopus gitu kan. Kita klik source. Di sini kita buktikan dulu ya. Kemudian kita tulis ya di sini Lex Localis gitu ya. Kita lihat, ini ada. Kita lihat apakah artikel ini ada di. Kita lihat. Betul ada ya. Ini ada, ketemu. Kita lihat coverage-nya. Jadi hati-hati. Nah, coverage-nya masih dari 2009 to present sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi ini masih berada dalam coverage-nya Scopus. Ini subjek areanya social science, law, social science, public administration. Jadi sesuai dengan saya mengajar hukum administrasi negara dan juga ilmu hukum. Kalau kita lihat kuartilnya 57, berarti Q2 ya. 0 sampai 25 itu Q4, 26 sampai 50 Q3, kemudian 50 sampai 75 itu Q2, itu social science 50. Nah, di undangan ini disebutkan bahwa review due-nya untuk merespon itu tanggal 21 September ya. Nah, ini sudah saya respon beberapa hari yang lalu, dan due date-nya itu tanggal 5 Oktober. Nah, karena ini sekarang masih tanggal 28, kita sempatkan untuk mereview. Langsung diklik ya di linknya ini, dan saya sudah masuk. Nah, ini artikelnya berjudul Digitalization and Law, the more things change, the more they stay the same. Nah, ini diisikan, sudah saya download ini artikelnya Bapak Ibu ya. Artikelnya ada di sini. Sepertinya spasinya 1, jadi biasanya saya besarkan. Nah, ini identitasnya diisi ya. Nomor papernya diisi 1763 diisi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi ada beberapa model review form ya. Ada yang langsung di review di artikelnya, kebetulan yang sebulan yang lalu Q3 yang saya review di artikel Afrika Selatan itu di formnya ada, jadi di artikelnya diminta, kemudian di sini juga diminta. Nah, ini kalau ini sepertinya langsung ada form yang tidak perlu diisi, tapi langsung mengisikan di webnya ini. Jadi ini ditanya terkait kepakaran, kemudian terkait apakah judulnya sudah jelas, apakah judulnya menggambarkan isi, apakah abstraknya juga sudah jelas, apakah kemudian keyword yang dipilih sudah jelas. Saya pilih yes karena memang ini saya lihat keywordnya sudah cukup jelas Bapak Ibu. Kemudian apakah ada hipotesis. Nah, ini yang unik mungkin Bapak Ibu, karena untuk artikel-artikel hukum, apalagi di Indonesia yang mengatakan bahwa hukum itu sui generis atau asli, maka hukum itu mungkin tidak dikenal dalam penelitian hukum itu hipotesis, tapi di luar jelas disebutkan hipotesis. Dan di sini saya melihat memang author menyebutkan tentang hipotesis gitu ya. Nah, di sini sebentar, di sebelah ini, the paper in the following section analyze anticipated assumption. Jadi dia membahas tentang beberapa asumsi ya, research question and hypothesis yang digunakan ya, asumsi berupa teori atau pembahasan yang digunakan untuk membahas pertanyaan penelitian atau hipotesis gitu ya. Jadi di luar negeri itu sangat biasa. Apakah
artikelnya sudah jelas ya, sangat jelas menurut saya. Apakah conclusion kesimpulan juga sudah jelas, betul, reference apakah komplit dan yang dikutip dan di artikel jelas, saya bilang iya karena begitu saya buka artikel yang ditulis wallahu alam ini siapa ya, karena double blind saya nggak tahu, authornya di sini nggak ada, sudah dihapus. Artikel ini menggunakan Mendeley, jadi kalau sudah menggunakan Mendeley atau reference manager ya, ini bukunya seperti ini ya, ada warna abu-abu, itu insya Allah yang ada di tulisan dengan yang dikutip itu insya Allah sama. Kemudian apakah ada tabel dan gambar yang tidak sesuai, saya bilang non. Bagaimana kontribusi artikel ini sangat signifikan, validitasnya bagus, kemudian originality-nya juga bagus. Apakah based on research, saya kira berdasarkan asumsi awal saya ini berdasarkan riset ya, karena data yang ditampilkan juga menarik gitu ya, dan cukup update walaupun baru 2019 sih, tapi ya tidak terlalu lambat-lambat amat lah gitu ya. Apakah purpose atau tujuan ini jelas? Ya. Apakah metodologinya dijelaskan? Iya. Di sini kita akan melihat ya, research method ya, the relevant scientific literature including comprehensive bibliometric data for a systematic literature review was identified and obtained from Scopus, one of the world leading bibliography database peer reviewed. Jadi dia ngambil dari Scopus, cocok. Apakah inovatif? How inovatif is the research methodology? Apakah ini cukup inovatif? Saya rasa kurang ya, medium lah. Research funding high. Yes. Apakah punya analitis? Teori analisis betul. Yes. Domestic and foreign, kita lihat kajiannya ke siapa, kita lihat di referensinya ya, kita lihat membahas artikel dari mana saja gitu ya. Oke. California Law Review, Cornell University Press, Oxford University Press. Ya, sangat banyak ya, terutama yang ada di Amerika gitu ya, yang banyak Oxford gitu ya. Libero dello Stato ini di Italia, oke, berarti yes. Oke ya, karena ini cukup rahasia gitu ya, antara yang harus saya sampaikan. Sebenarnya jurnal ini fokusnya karena lex lokalis ya, saya lihat kalau diartikan mungkin dalam lex itu hukum ya, lokalis itu mungkin lokal ya, adalah bahasa bahasa Yunani mungkin ya, bahasa Latin. Jadi mungkin masukan saya untuk artikel ini lebih membahas tentang pemerintahan lokal, tidak hukum administrasi secara umum gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengalaman mereview. Jadi Bapak Ibu semoga bisa juga, kalau sudah menulis artikel di Scopus, sudah menjadi editor atau apa, semoga ada kesempatan untuk menjadi reviewer di jurnal terindeks Scopus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada komentar gimana caranya mendapatkan tawar review di Scopus, bisa tinggalkan kolom komentar atau bisa request by chat dan sebagainya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.